Dengan mudik kesehatan kita akan terganggu Drop, ya, drop ya, akan drop itu dengan mudik karena kita harus istirahat total di rumah. Tapi kita maksa untuk mudik, itu nggak boleh. Meskipun mudiknya itu untuk sambang orang tua. Ya. Apakah si istri ini boleh Bu untuk mudik gitu, sendirian atau sama anaknya gitu tanpa seorang suami? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa di podcast spesial Ramadan Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Hadir bersama saya Ibu Nadifah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Nah, saat ini pemirsa, kita akan membahas tentang hal yang menarik, yaitu menjelang Lebaran biasanya ada tradisi mudik. Kalau untuk mudik ini Bu, yang sudah berkeluarga, kan kebanyakan ada yang misal nih baru menikah, kemudian mau mudik ke rumah orang tua, terus kemudian istrinya minta ke orang tuanya dulu. Kemudian ada, sebenarnya memang tidak ada patokan ya Bu untuk mudik ke rumah orang tua yang A atau yang B dulu gitu. Tapi sebagai suami istri nih yang ingin berlebaran kadang susah gitu Bu untuk menentukan mau mudik kemana dan ke siapa dulu gitu. Bahkan itu bisa menjadi salah satu pemicu mungkin ada selisih paham seperti itu Bu. Nah kalau menurut Bu Nadifah sendiri, bagaimana sih Bu untuk komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk mempersiapkan mudik? Karena tahun ini sudah boleh mudik nih Bu. Iya boleh mudik ini nanti. Seru-serunya mudik. Benar sekali. Meskipun ada mudik, meskipun ada syarat prokes dan lain-lain yang tetap harus diikutin ya Bu ya. Tapi kan udah lega gitu boleh mudik. Nah sebenarnya persiapannya untuk suami istri ini seperti apa sih Bu biar lancar, kemudian bisa keturutan untuk mudik ke ibu mertua atau orang tua sendiri gitu. Ya ini nanti mudik itu sudah 2 tahun ya, tidak mudik mungkin akan jadi sesuatu yang sangat berharga ya. Meskipun masa-masa dulu sebelum pandemi namanya mudik itu seolah-olah wajib kan ya, wajib pulang ke kampungnya, ke orang tua, ke sanak famili itu wajib. Nah ini memang rawan ya, artinya rawan juga terjadi konflik dalam hal seperti ini. Mudik itu kan sebuah tradisi ya, mungkin di berbagai negara juga ada semacam ini, tapi berbagai negara juga mungkin tidak melakukan seperti ini. Kayak di Saudi Arabia itu kalau Idul Fitri itu ya ayam-ayam aja, nggak heboh seperti kita di Indonesia seperti ini gitu loh. Hebohnya bukan main. Iya, kalau kita kan heboh ya, heboh, seneng sekali, seneng sekali gitu lihat jalan orang mudik itu, seneng sekali. Tapi tradisi ini kita ambil hikmahnya ya, budaya juga ya, budaya lokal kita ini juga kita ambil hikmahnya. Inilah sarana untuk bersilaturahim. Ya. Karena pemerintah pun memberikan kesempatan ya kepada para pegawai ya untuk libur ya. Liburnya kan libur nasional ya. Dan itu tidak hanya 2 hari, 3 hari kan biasanya beberapa hari. Seminggu kayaknya ya. Seminggu belum molornya. Ini sebuah waktu yang tepat untuk bersilaturahim. Apalagi ke orang tua ya. Kalau ke orang tua tidak hanya silaturahim aja, tapi itu sebuah bentuk bakti kita kepada orang tua ya. Meskipun bakti itu tidak harus bertemu secara fisik, tetapi namanya orang tua kalau bertemu secara fisik itu akan lebih ayem ya, akan lebih ayem, akan lebih senang, dan membuat orang tua senang itu kan wajib ya hukumnya ya, termasuk bakti kita membuat orang tua senang itu wajib. Cuman persoalannya bagaimana tradisi tersebut tidak menabrak ya, artinya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah berjalan ya, kayak dalam sebuah rumah tangga ya kan, itu bagaimana nanti mudik itu anaknya bisa atau tidak ya, utamanya suaminya itu bisa atau tidak,
keuangan mencukupi atau tidak, kesehatan memungkinkan atau Benar tidak ya. Lah kalau nanti itu dilanggar ya, kesehatan tidak memungkinkan untuk mudik, keuangan juga tidak memungkinkan untuk mudik ya. Suami juga satu hal tidak memungkinkan untuk mudik ya. Kita sendiri tidak mungkin kalau tidak dengan suami karena kondisi-kondisi tertentu mungkin ya. Itu kita paksakan yang menimbulkan madorot ya, kalau dalam hukum menimbulkan madorot. Sesuatu yang boleh kita lakukan ya, atau tidak hanya boleh, yang wajib kita lakukan, tapi kalau kemudian menimbulkan madorot dalam diri kita ya, maka sesuatu tersebut menjadi tidak boleh kita lakukan ya. Umpamanya dengan mudik, kesehatan kita akan apa ya, terganggu, drop ya, akan drop itu dengan mudik karena kita harus istirahat total di rumah. Tapi kita maksa untuk mudik, itu nggak boleh. Meskipun mudiknya itu untuk sambang orang tua, ya. Tapi dengan mudik kesehatan kita menjadi drop, sambang orang tua yang tadinya menjadi sesuatu yang wajib, ya, karena itu melanggar kesehatan kita ya. Kalau dalam agama namanya hifdzun nafas, ya. Menjaga kondisi jiwa, menjaga diri, maka tidak boleh. Tidak boleh itu berkunjungnya kan komunikasi dengan orang tua kan tetap ya, apalagi sekarang bisa telepon, video call. Ya kalau dulu hanya surat, ya suratnya mungkin datangnya 1 bulan atau berapa gitu mungkin kalau keluar kota gitu. Benar sih. Kalau sekarang kan juga bisa video call, ya dengan penjelasan kita. Oh nggak bisa mudik karena ini sedang sakit, ya. Tidak hanya saya saja yang sakit, umpamanya saya sehat, tapi anak saya sakit. Kalau ditinggal nanti siapa yang nunggu gitu ya? Atau tidak hanya anak, suami sakit. Kalau ditinggal nggak ada yang nunggu. Iya. Nggak ada yang nunggu, kecuali kalau ada yang nunggu dan tidak membahayakan gitu berangkat ya tidak apa-apa. Ya. Nggak ada yang nunggu. Kalau saya tinggal nanti obatnya gimana? Makanya gimana? Itu menjadi harus diformat dulu silaturahimnya. Terus kemudian misal nih Bu, karena udah lama 2 tahun ini nggak lebaran, terus ketika sekarang nggak mudik maksud saya. Terus kemudian sekarang momennya udah bisa mudik nih. Si istri ini ngotot Bu pengen mudik gitu. Misal saya harus mudik ini sudah 2 tahun saya nggak lebaran bareng, nggak ketemu sama orang tua dan lain-lain. Nah untuk komunikasinya antara istri dan suami itu seperti apa sih Bu? Gitu. Maksudnya lebih lemah lembut atau yang harus seperti apa untuk menimbulkan pengertian yang baik gitu. Itu dibangun komunikasi yang baik ya. Artinya jauh-jauh hari sudah direncanakan, dikomunikasikan dengan suami, dengan anak-anak, bahwa acara kita nanti ketika Idul Fitri ya, hari pertama kesepakatan bersama harus nih. Kesepakatan bersama, komunikasi itu diambil kesepakatan bersama. Enaknya bagaimana? Ya, kita bermusyawarah. Enaknya bagaimana? Saya itu ingin mudik karena 2 tahun sudah mudik gitu ya. Ingin ketemu langsung dengan saudara-saudara. Bagaimana hari keberapa? Kalau hari pertama enggak bisa, apa penyebabnya enggak bisa? Kita sendiri kan ya secara umum itu tidak hanya perkara mudik aja, tapi namanya rumah tangga itu kan juga organisasi toh ya. Organisasi domestik. Kesatuan yang harus lancar di organisasi kan. Berarti keputusannya kan juga harus kita bicara bareng ya, musyawarahkan. Saya pribadi kepingin hari pertama. Tapi yang lainnya tidak setuju dengan alasan yang memang tepat. Ya. Atau lainnya tidak setuju tapi menurut saya alasannya nggak tepat itu ya. Alasannya tidak tepat. Kan kita berargumen. Kenapa gitu? Kan sebetulnya enak hari pertama, hari kedua baru kita di rumah. Nanti kalau ada tamu kan lebih enak. Ya. Argumen-argumen itu kita sampaikan seperti kita dalam rapat di organisasi luar ya. Kalau argumen kita sudah nggak bisa diterima ya kita sendiri kan harus legowo. Iya. Gitu kan. Harus legowo, simpel kan sebetulnya ya. Harus legowo. Ya wes gak terima, sebetulnya aku nggak seperti itu, tapi kok lainnya nggak setuju. Ya kan berarti berdasarkan musyawarah saya harus terima karena suara terbanyak mengatakan nggak setuju begitu. Hari kedua aja harus legowo juga. Ya itu bangun komunikasi seperti itu dulu ya.
Kemudian juga harus memperhatikan kemampuan, ya, kemampuan finansial, ya, kemampuan fisik itu juga harus diperhatikan. Mungkin sebelum Lebaran udah nabung dulu ya Bu ya, kalau misal udah siap, udah niat untuk mudik, ya udah ada rencana dan juga sudah musyawarah, ya kita akan mudik gitu. Tapi secara finansial masih ada kekurangan. Mungkin jauh-jauh hari sebulan waktu Ramadan nabung aja lah gitu. Terus kemudian sehat pun harus memperhatikan finansial. Artinya finansial itu bukan kemudian kita bawa sesuatu yang enggak, minimal untuk perjalanan, itu sudah dipertimbangkan secara matang. Jangan kemudian maksud kita baik, bersilaturahim, tapi malah menimbulkan madorot tadi. Dalam agama malah menimbulkan madorot karena dia kalau bahasa sebetulnya kekurangan ya umpamanya dari sisi finansial untuk ke situ nggak ada sama sekali untuk perjalanan. Nah itu kan malah membahayakan karena tidak hanya membawa dirinya saja, tapi keluarga. Terus, tapi juga keluarga kan ya. Wah, udah dari musyawarah, komunikasi antara suami dan istri, kemudian secara anak juga. Iya, anak juga. Anak. Kemudian secara menyiapkan secara finansial. Tidak perlu mewah ya Bu ya untuk mudik mewah, ya, tapi cukup hikmatnya bertemu orang tua, kemudian minta doa dan mendoakan orang tua gitu ya Bu ya. Kemudian kesehatan gitu ya. Itu juga penting ya, apalagi sekarang masih bisa dibilang masih pandemi ya Bu ya. Untuk kemudian mudik. Nah, kalau misalnya nih Bu untuk orang tua sendiri, misal kita tidak bisa mudik karena suatu hal gitu. Sementara orang tua menyuruh kita tetap mudik nih. Oh, kamu harus bisa mudik. Apalagi mungkin kangennya orang tua besar gitu untuk anaknya mudik. Kita juga harus memberikan komunikasi ya Bu ya kepada penjelasan kepada orang ibu tua atau mertua ya Bu ya. Dan itu memang tidak sulit karena memang kondisinya seperti ini, jadi tetap harus dikomunikasikan lagi gitu ya Bu ya. Iya. Yang terpenting itu kan bentuk silaturahim ya. Silaturahim itu tidak menabrakkan hukumnya kan ya. Kalau itu kan umpamanya kalau ke orang tua wajib karena itu bentuk bakti kita ya. Karena bentuk bakti kita. Tapi kewajiban itu tidak sampai kemudian membahayakan diri kita. Umpamanya kita memaksakan diri untuk datang ya kan. Saya bicara gini karena sekarang bisa telepon juga ya, bisa video call juga ya. Untuk datang itu membahayakan diri seperti yang saya contohkan tadi, itu yang kemudian tidak diperkenankan. Tapi kalau masalahnya itu dibuat-buat ya, ya itu yang nggak boleh ya. Sekedar saya nanti kalau datang tidak bawa uang banyak gitu kan ya, malu gitu sama keluarga atau apa, nggak pakai baju baru. Nah, itu iya malu nggak pakai baju baru lah, itu kan alasan yang dibuat-buat, nggak pas ya. Sebetulnya untuk sekedar bensin ke sana bisa ya, bensin ke sana bisa, atau sepeda motor juga ada, tapi saya nggak bisa beli baju baru atau nggak bisa bawa kue banyak, itu yang nggak boleh. Esensi silaturahimnya kan tidak di situ gitu loh. Kemudian juga mungkin esensi dari makna merayakan Lebaran juga tidak perlu mewah ya Bu ya. Nggak perlu mewah. Berkumpul kemudian ya saling silaturahmi. Liman labisal jadid kan gitu. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Artinya kan tidak hari raya itu bukan sesuatu baju baru ya. Tetapi bagaimana hari raya ini walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bagaimana hari raya ini bagi orang ya yang taatnya tambah, berarti untuk menambah ketaatan kita. Jadi berkunjung ke orang tua, berkunjung ke sanak famili itu tujuannya menambah ketaatan kita. Ketaatan kita bahwa ini adalah sebuah tuntunan agama, sebuah ajaran agama yang harus kita lakukan. Karena silaturahim sendiri itu kan kekuatannya besar sekali ya. Bisa menambah barokahnya umur, bisa menambah barokahnya rizki gitu kan ya. Man ahabba ayyubsata fi rizkihi wa ayyunsha fi asarihi falyasil rahimahu ya. Barang siapa yang senang silaturahim ya, man ahabba untuk melapangkan silaturahim itu untuk
barang siapa yang ingin menambah atau memperluas rezekinya, ya, menambah barokah umurnya, falyasil rahimahu, maka bersilaturahimlah. Ya, itu jadi sangat, iya, ada esensinya di situ. Dan ada hikmat yang nggak bisa dinalar. Iya, benar sekali. Dan nggak boleh kok silaturahim saya dibawa apa gitu, nggak boleh. Atau saya membawa apa? Ya memang kalau ada ya bawa, itu namanya sodako, ya, menyenangkan orang, menyenangkan orang lain. Tapi tidak perlu memaksa apa-apa, semuanya dibawa gitu. Aduh, bawa segalanya sekerdus-kerdus gitu, ya Bu. Tapi kalau misal kasusnya begini, Bu, ketika suami istri akan melakukan mudik gitu, tapi si istrinya atau si suaminya nih, dalam kasus ini misal suaminya berhalangan karena mungkin jauh atau mereka lagi dinas yang berbeda gitu. Satu istrinya di kota A, suaminya di kota B. Atau mungkin sang suami tidak bisa mudik lah, seperti itu intinya. Apakah si istri ini boleh, Bu, untuk mudik gitu, sendirian atau sama anaknya gitu, tanpa seorang suami? Kalau sama-sama mengerti, sama-sama suami juga mengizinkan, dan dengan pergi dengan anaknya tadi tidak membahayakan diri, ya boleh, ya tidak membahayakan diri, ya nggak terlalu jauh, kemudian ya pokoknya yang nggak di jalan tidak membahayakan gitu, ya kan, bawa anak dia bisa lah, bawa anak sendiri, nyetir juga bisa gitu, ya nggak apa-apa kalau suaminya mengizinkan, ya. Kalau umpamanya ada larangan dari suaminya, ya, ada larangan dari suaminya, ya. Nah, itu harus dikomunikasikan lagi, ya. Kenapa dilarang, ya? Umpamanya ibunya, kalau enggak ketemu itu akan nangis, gitu ya. Kan itu juga benturan, ya. Benturan antara keinginan ibu akan nangis itu, ya kan, kita bisa menjelaskan ke suami, kenapa ini loh ibu, itu loh seperti ini, sudah sepuh, kepingin ketemu dengan putra putrinya, gitu kan, dijelaskan seperti itu. Pasti dengan komunikasi seperti itu akan saling ngerti dan diizinkan, gitu loh. Tapi kemudian kalau suaminya itu melarang dengan alasan yang betul, sudah, saya nggak tega kalau kamu itu pergi dengan anak-anak yang masih kecil, nanti kalau ada apa-apa di jalan, gitu kan, ya. Kalau ada apa-apa di jalan, anak-anak kalau rewel di jalan, nanti kalau sakit di jalan gimana, gitu kan, ya harus nerima juga. Karena dengan mudiknya nanti juga ada hal-hal yang dikhawatirkan. Iya, benar. Apalagi seorang istri dalam perjalanan jauh, terus kemudian bawa anaknya 3 misal gitu, kerepotan dan lain-lain. Itu termasuk khawatir madorot tadi kan, ya juga. Gitu. Terus kemudian misal keselamatan dari istrinya, ya Bu, ya, karena bagaimanapun suami kan juga takut gitu, ya Bu, kasihan, khawatir kalau misal istrinya kerepotan atau mungkin sedang ada apa di jalan yang memang itu jauh, misal 13 jam atau Surabaya Bandung misal, seperti itu. Kan bahaya juga ya kalau itu bawa anak-anak dengan seperti itu. Tapi saya kira sekarang itu ya mudah, ya, dunia sekarang itu artinya dipermudah dengan adanya komunikasi secara virtual, itu kan, ya. Sekarang banyak cara, ya, untuk ngatasi problem-problem yang seperti itu tadi. Ya. Kepingin kemarin ketika pandemi aja kita dipaksa untuk menerima halal bihalal secara virtual, ya, di mana-mana, ya. Yang dulu kita enggak bayangkan itu. Namanya halal bihalal family itu, ya, bertemu gitu, ya. Salaman, ya. Salaman gitu. Sekarang enggak, virtual bisa. Tahun pertama agak aneh gitu, ya. Wah, enak ini hal seperti ini, tapi kan ada sesuatu yang dikhawatirkan tadi, kalau kumpul-kumpul nanti takut gini, adanya virus, ya, itu awal nggak enak. Tahun kedua itu kayaknya sudah merasa nyaman itu, ya, virtual, ya. Malah ya udah, kayaknya selain satu sisi lagi mungkin lebih hemat juga, ya Bu, ya, dari segi transportasi dan lain-lain. Lebih hemat gitu. Saya sama mbah saya yang sepuh aja 1 tahun yang lalu, ya, halal bihalalnya itu video call gitu, Bu. di Zoom. Oh, di Zoom. Wah, udah seperti meeting, ya. Iya, pertemuannya udah halal bihalalnya. Di Zoom kan, yang mbah sepuh didampingi Pak Le itu kan, akhirnya bisa dada-dada ke putra-putrinya semuanya gitu kan. Itu sudah, sebenarnya itu sudah
rasa syukur yang nikmat ya Bu ya, meskipun hanya melalui virtual gitu, tidak. Tapi itu memang tetap harus disyukuri ya Bu ya. Iya. Apapun kan kondisinya. Sekarang seandainya kepepet pun silaturahim itu enggak putus gitu loh ya. Iya benar. Bisa dengan cara seperti itu ya. Tapi kalau enggak kepepet ya, tidak dalam kondisi kepepet kan ya datang gitu loh. Datang. Kondisi kepepet tadi maksudnya situasi yang mengharuskan kita ya memang di rumah, enggak kayak misal pandemi kemarin, PPKM, ada keterbatasan dan lain sebagainya. Bahkan kadang sekarang udah saking terbiasanya mungkin Ibu tidak bertemu, ada kayak misal selebaran WA yang misal ketika tangan tidak bisa berjabat dan sebagainya kan sudah banyak kata-kata mutiara yang bisa dilontarkan untuk saling menyapa silaturahmi secara virtual ya Bu, kayak misal antar teman atau mungkin di grup-grup reuni seperti itu. Itu kan juga termasuk dalam silaturahmi ya Bu ya, meskipun tidak harus bertemu gitu. Kalau zaman saya muda dulu ya, saya muda dulu itu kan karlep itu, kartu lebaran. Masih kartu itu kan amplop gitu Bu atau gimana? Iya, ya amplop kayak undangan manten gitu ya, kartu lebaran. Jadi selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Dikirim ke teman-teman, diposkan kan. Wah gitu. Itu tahun berapa itu? 90-an. Itu nyampenya gimana Bu? Nyampenya setelah lebaran waktu Ramadan pertengahan itu sudah kirim-kirim. Oh, jadi 15 harian ya Bu sampainya ya. Sudah kirim-kirim. Terus ya pilih-pilih kartu lebaran itu di Gramedia dulu kan macam-macam gitu. Iya benar. Motifnya banyak tuh pasti. Motif warna gambar-gambarnya. Sekarang pakai WA sudah. Ya pakai benar, pakai kata-kata mutiara bisa gitu. Atau mungkin kirim bingkisan ya Bu ya, kayak misal kirim-kirim bingkisan atau apa kan biasanya ada kartu lebarannya juga. Nah itu kartu lebaran yang di bingkisan itu dulu diposkan gitu. Bedanya sekarang ada bingkisannya Bu. Sekarang lebih variatif sepertinya ya. Gitu, kartu lebaran dulu. Saya belum pernah seperti itu Bu. Saya menangi itu. Ya. Menangi ya, istilahnya kayak ngikutin zaman itu gitu. Karlep itu. Karlep namanya. Baiklah sepertinya bisa dicontoh. Kalau sekarang kartu lebarannya berubah Bu, amplop. Amplop lebaran untuk anak-anak kecil. Ampau. Oke. Nah, kemudian ada nggak sih Bu tips ketika kita tidak bisa lebaran nih Bu? Tapi selain dari WA atau dari video call ketika hari H gitu lebaran, cara bakti kepada orang tua dan mertua itu seperti ketika Ramadan dan Lebaran itu seperti apa sih Bu gitu? Iya. Bakti itu kan aplikasinya banyak sekali sekali ya. Tapi dalam konteks Ramadan dan Lebaran ini mungkin bakti kita yang pertama ya komunikasi dengan orang tua. Bagaimana ketika kesiapan menghadapi Ramadan, kesehatan beliau kita tanya ya, kalau umpamanya orang tua sudah ada vitaminnya apa belum, madunya atau bagaimana, itu kita tanya-tanya seperti itu kan juga merupakan perhatian ya. Selain yang lain ya, ini dalam menghadapi Ramadan aja ya. Kalau yang lain kan ya kita nggak menjengkelkan orang tua gitu ya, lain lagi kan pasti itu kan ya. Yaitu tanya kebutuhan Ramadannya seperti apa ya, kemudian ya kebutuhan Ramadan. Wah ini ngomongin minyak nih, nanti ibu saya minta minyak nih Bu. Kebutuhan Ramadannya mau minyak. Apa Bu? Minyak aja kirim. Itu diberi pengertian. Kalau kebanyakan minyak itu juga nggak baik untuk kesehatan. Benar gitu. Bu. Tidak baik untuk kantong juga karena minyaknya. Jadi sekarang banyak dipanggang aja tempe. Benar-benar kukus gitu. Iya, saya itu tempe saya bacem, tempe tahu saya bacem, jadi nggak pakai minyak, dipanggang. Gitu kan ngurangi minyak juga. Gitu. Sudah bisa ya. Apalagi untuk yang sudah sepuh kan, memang ya minyak itu harus dihindari. Jadi ngomongin minyak. Iya, ngomongin minyak. Saya minyak mahal. Ibu-ibu rumah tangga ini. Iya, minyak mahal, saya tenang aja, saya sudah ngurangi minyak. Paling minyak 2 liter 1 bulan enggak habis. Baik. Mungkin selain bakti ketika menanyakan kebutuhan, karena kalau menanyakan kebutuhan Ramadan kepada ibu atau kepada keluarga pasti bahan pokok kesehatan itu yang penting. Tanyakan kesehatan beliau ya. Terus mundi sehat nopo mboten gitu. Itu tanya kesehatan hal beliau utama itu ya Bu ya.
sesuatu yang menurut saya penting ya. Kemudian mengingatkan makan ya, dar beliau ketika sahur, ketika berbuka, itu juga sesuatu yang sepele tapi menyentuh ya Bu perhatiannya. Ya, menurut saya seperti itu. Wah, itu memang pertama memang harus kesehatan. Iya, kesehatan. Kemudian doa ya Bu ya. Iya, itu sudah pasti ya kalau ya seperti doa. Biar lancar puasanya sampai panen Lebaran. Iya. Wah, banyak yang banyak sekali sepertinya. Tapi memang mudik itu hal yang ditunggu ya Bu ya, setelah 2 tahun, apalagi bagi perantau-perantau yang mungkin sebelum pandemi sudah jarang mudik, tapi kena pandemi jadi tambah tidak mudik lagi nih Bu. Iya. Itu sekarang tahun ini udah sangat bersyukur sekali kalau bisa diperbolehkan mudik ya Bu ya. Tapi tetap lebih baik mungkin dari sekarang, dari Ramadan sudah menyiapkan itu tadi. Rencana planning komunikasi dengan suami sama ibu di rumah mertua juga harus. Kemudian tadi ada sehat ya Bu ya. Iya. Biar nanti ketika menjelang hari H mudik nggak drop gitu. Iya, nggak drop. Ataupun ketika waktu di rumah ketika mudik juga nggak sakit ya Bu ya. Iya. Ketika nyampe di rumah. Jaga kesehatan nomor 1. Benar. Bukan hanya diri kita tapi kan orang lain. Kalau kita nggak sehat kemudian berkumpul dengan orang lain itu kan juga kasihan yang lainnya. Ada mungkin gitu ya Bu, mungkin masih ada pandemi virus-virus yang ini gitu. Dulu aja belum ada pandemi namanya flu itu kan juga menular. Iya benar sekali. Menular. Jadi ada pandemi atau tidak itu ya memang harus menjaga kesehatan, penting vitamin dan kemudian juga mungkin bisa menabung dari sekarang untuk mencukupi finansial ketika perjalanan mudik ya Bu ya. Iya. Dan itu. Jangan memaksa ya Bu ya, kata jenengan. Jangan memaksa, jangan terlalu bermewah-mewahan. Jangan terlalu bermewah. Iya, karena hakikatnya hari raya itu bukan itu gitu ya. Benar sekali. Dan memang harus ya bagaimanapun pakai baju yang lama pun sudah kita pakai sekarang ya. Yang penting pantas ya Bu ya, enggak apa-apa. Benar sekali karena memang intinya bersilaturahmi, temu kangen sama keluarga, minta doa dan didoakan seperti itu ya. Wah. Tapi ini sebenarnya ada panjang banget nih sebenarnya kalau mau diulas soal mudik dan Lebaran karena itu memang kesenangan tersendiri ya Bu ya. Iya. Hal yang dinanti-nanti. Yang nggak mudik aja seneng ya karena ketemu dengan sanak saudara. Iya benar. Apalagi soal libur ketika Lebaran tuh juga suka Ibu. Iya. Suka sekali karena memang ditunggu-tunggu setahun itu kan itu ya. Iya benar. Wah. Indonesia ini. Ya, libur nasional. Semoga kita semua bisa sehat selalu sampai Lebaran nanti ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Mbak Ika. Hampir setengah jam nih Bu kita ngobrol. Iya. Semoga nanti ketika menjelang Lebaran kita semua sehat selalu dan bisa menunaikan Ramadan maupun Lebaran dengan yang sehat, mendapatkan berkah dari Allah. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.